Waalaikumsalam, Bu Saryati. Selamat pagi, apa kabar Bu Meti? Pagi, baik, alhamdulillah Bu Saryati. Baik, saya mendengar Ibu Meti ini akan melakukan coaching tadi ya, hari ini ya? Saya akan melakukan coaching, Bu, Ya, dengan siapa Ibu? dengan Ibu Elizabeth. Baik, sebelum coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Ibu. Baik. Yang pertama itu, apakah Ibu nanti akan melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur cerita? Saya akan melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita, Ibu. Baik, alur cerita, mohon maaf, apakah Ibu masih ingat kira-kira apa saja akronim dari cerita? Ya, T itu adalah menetapkan tujuan, kemudian I identifikasi, Baik. kemudian R-nya adalah menentukan rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab, Bu Sari. Baik. Nah, untuk selanjutnya apakah sesuai dengan prinsip coaching Ibu? Ya, saya akan melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, Ibu. Baik, berarti kemitraan juga Iya, tanggung jawab ya, kemitraan. kolektif ya. Baik. Untuk selanjutnya apakah coaching nanti yang akan Ibu laksanakan itu sesuai dengan kompetensi coaching? Ya, ada 3 kompetensi coaching ya. Iya, Yang pertama betul. adalah present, yaitu Iya. kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah mendengarkan, kemudian mendengarkan. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ya, kira-kira ini Ibu, dari 3 kompetensi coaching itu mana yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mengembangkan mendengarkan secara penuh. Baik, mendengarkan secara penuh ya Ibu ya. Oke, indikator ketercapaian apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Jadi indikator dari mendengarkan itu, saya nanti akan mendapatkan poin-poin dari sesuai dengan alur cerita Ibu, ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi indikator ketercapaian dari kompetensi mendengarkan itu adalah saya dapatkan 5 poin itu. Baik Ibu, jadi untuk coaching nanti Ibu akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu dari ketiga kompetensi itu Ibu akan menekankan kepada mendengarkan aktif, betul? Iya, Kemudian ya indikator yang ingin Ibu kembangkan itu adalah tadi mendengarkan dengan aktif, betul ya? Iya, Baik. betul. Untuk pelaksanaannya setelah ini ya Ibu ya? Iya. Baik, saya berharap semua yang dilakukan Ibu untuk coaching ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian diberi kemudahan segala sesuatunya. Untuk dari saya itu saja Ibu. Ya, terima Kita kasih lihat banyak, Ibu. coachingnya nanti ya Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bu Elizabeth. Pagi Bu Menti. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik sekali Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya agak bingung ya Bu ya. Oh, iya. Makanya saya mau ketemu Ibu, mau ngajak Ibu bincang-bincang. Oh, kira-kira ada masalah apa nih, Bu? Iya Bu, ini saya kebetulan saya dijadikan koordinator guru piket ya Bu ya oleh Waka kurikulum. Jadi saat ini saya mau membincang-bincangkan sesuatu terkait dengan tugas tambahan saya. Jadi tujuan percakapan kita kali ini, Ibu, apa yang ingin Ibu inginkan, Ibu, dari percakapan kita? Saya ingin mencari tahu Bu bagaimana saya bisa men-sharingkan ilmu saya sebagai mungkin guru yang sudah pernah duluan piket ya, Bu, ya. Jadi kepada teman-teman yang baru saja mendapatkan pertama kali merasakan menjadi guru piket. Jadi mungkin sharing ilmunya ya Bu ya. Jadi tujuan percakapan kita kali ini yaitu Ibu ingin mencari tahu bagaimana sharing ilmu sebagai guru piket kepada teman-teman yang lain. Iya, yang ya? baru saja merasakan sebagai guru piket baru pertama kali. Baik, sebagai guru piket sebelumnya Ibu sudah pernah? Sudah Bu. Oh, kira-kira apa nih Bu permasalahan, bagaimana caranya Ibu sekarang belum tahu sharing ilmu? Permasalahannya bagaimana Bu? Mungkin karena pertama ini guru baru Bu ya, jadi memang guru P3K baru yang belum lolos, kemudian
karena adanya penambahan personil, jadi mereka juga diajak untuk menerima tugas tambahan baru sebagai bahan pembelajaran mereka sebagai guru piket. Berarti Ibu menghadapi permasalahan beberapa guru P3K baru itu belum tahu gitu ya sebagai guru piket apa yang harus dilakukan. Jadi Ibu ingin mencari tahu nih bagaimana caranya Ibu bisa sharing ilmu kepada mereka. Gitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Kalau permasalahan lain ada lagi Bu kira-kira? Kayaknya itu aja deh masalahnya. Iya, karena mereka baru Bu ya, jadi saya belum terlalu kenal, belum tahu karakternya, jadi sepertinya masih agak canggung kalau mau sharing ilmu supaya tidak terkesan menggurui atau mendikte gitu. Berarti Ibu belum begitu mengenal, jadi Ibu juga belum bisa tahu nih bagaimana caranya Ibu bisa sharing ilmu. Iya betul. Kalau menurut apa yang Ibu pernah lakukan mungkin beberapa tahun sebelumnya, kira-kira bagaimana tuh Bu caranya tuh? Kira-kira yang bisa Ibu jadikan solusi nih permasalahan Ibu? Mungkin ada beberapa cara yang pernah dulu Ibu lakukan, mungkin bisa diterapkan ya kira-kira? Kalau yang dulu itu karena mungkin sudah kenal ya Bu ya, jadi lebih enak ngobrolnya, jadi lebih tahu bagaimana cara menyampaikannya. Ya saya kasih tahu sama teman-teman kalau misalnya jadi guru piket itu kita harus datang paling tidak 25 sampai 30 menit sebelum bel berbunyi pagi, kemudian menerima surat-surat dari siswa yang tidak masuk, kemudian juga mendistribusikan tugas ya Bu ya ke kelas-kelas dari guru yang berhalangan hadir, kemudian membunyikan lonceng karena di sekolah kami itu masih lonceng manual Bu. Jadi Ibu pada saat itu langsung memberitahu ya Bu ya kepada guru-guru itu ya. Kalau itu sebagai guru piket atau gimana? Cuman ngobrol langsung sih. Ngobrol secara langsung pada saat pelaksanaan piketnya gitu. Mungkin kalau ini karena baru ya Bu ya, solusi apa lagi nih kira-kira? Bagaimana caranya pendekatan terhadap guru baru nih Bu supaya bisa lebih enak berbicara seperti Ibu dengan guru yang lebih lama gitu? Saya sih kayaknya pengennya bikin pertemuan kecil ya Bu, antara kecil ya Bu ya. Guru-guru piket, baik itu guru yang sudah pernah piket maupun guru yang baru. Kayaknya kalau di pertemuan itu mungkin ngobrolnya bisa lebih leluasa. Kalau misalnya langsung ngomong langsung kan kita masih, kalau saya sih Bu ya masih agak canggung karena baru kenal itu tadi kan nggak mungkin kita langsung suruh-suruh begini. Tapi kalau saya bawa ke forum pertemuan yang lebih besar, mungkin teman-teman yang lain juga bisa bantu sharing ilmunya. Berarti ini saya lihat ada dua nih Bu, Ibu ada rencana pertemuan kecil, ada pertemuan besar. Kira-kira yang mana dulu nih yang paling dekat yang bisa Ibu laksanakan Bu? Kayaknya saya lebih ke pertemuan memang khusus untuk guru piket Bu. Jadi kami itu ada 12 orang guru piket. Jadi 12. Iya, jadi saya rasa itu dalam satu kelompok itu bisa langsung ngadain pertemuan secara utuh ya Bu. Jadi kondisi ideal yang Ibu harapkan tuh seperti apa Bu nantinya setelah mengadakan pertemuan ini? Saya berharapnya teman-teman sudah paham Bu, mereka harus melakukan apa ketika melaksanakan piket, termasuk hal-hal detail standar operasionalnya Bu ya. Misalnya siswa boleh keluar dari sekolah itu dengan syarat dengan kondisi seperti apa mereka boleh keluar dari sekolah gitu. Berarti dari pertemuan guru piket yang 12 orang itu Bu, itu berarti penerapannya kapan Ibu? Paling dekatnya nih menurut Ibu? Kebetulan ini kita sudah akhir pekan, sepertinya awal pekan bisa Bu, mungkin awal Senin pekan atau ya? Selasa. Senin atau Selasa. Oke. Kemudian siapa nih yang akan membantu Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu ini? Sepertinya saya butuh penguatan karena saya koordinator piket dan saya butuh penguatan dari mungkin Bapak Wakakurikulum Bu. Jadi supaya saya mendampingi beliau untuk mengadakan pertemuan kecil ini. Baik, jadi Ibu perlu bantuan dari Wakakurikulum ya Bu ya. Kemudian dukungan apa lagi Bu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan pertemuan guru piket yang 12 orang ini? Saya
saya rasa mesti harus dilaksanakan secara tertutup ya Bu ya, karena nggak bisa di ruang guru terbuka. Jadi kita kayaknya ada satu ruangan yang bisa kita pakai untuk bisa komunikasinya lebih baik dan tidak terganggu oleh gangguan dari luar. Baik, jadi Ibu perlu ruangan ya Bu ya, Iya. difasilitasi. Jadi kita hari ini dapat ya Bu rencana aksinya itu pertemuan guru piket sebanyak 12 orang di dalam satu ruangan dengan yang membantu itu nanti koordinasi dengan wakakurikulum. Iya, betul. Nah, tapi kita sudah ketemu nih Bu solusi dari permasalahan. Oh iya Bu ya. Betul Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Iya Bu, jadi saya kayaknya udah ringan deh Bu, karena Iya. jadi karena udah ketemu juga harus bagaimana ya Bu, berdasarkan Ibu tadi udah kasih arahan-arahan, kayaknya saya udah ketemu jalan keluar yang harus saya lakukan. Syukurlah Bu, jadi mudah-mudahan saya juga senang Bu kalau dapat permasalahan seperti Ibu, mungkin nanti saya juga bisa laksanakan. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu, mudah-mudahan kita nanti sering ketemu, sharing-sharing ilmu lagi. Ya, jadi kita selesai Bu ya sesi percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ya, Bu sampai Betty. ketemu Sampai di masa yang akan ketemu. datang. Terima kasih Bu Betty. Tetap. Real kan? Real. Oke, assalamualaikum Ibu Meti. Salam Bu Sariati, siang. Bagaimana Ibu tadi setelah melakukan coachingnya Ibu? Alhamdulillah tadi berlangsung secara lancar Bu. Akhirnya Koci yaitu Bu Elizabeth bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching itu? Indikator tercapaian pengembangan diri yang mana yang Ibu ingin? Jadi saya ingin indikator yang ingin saya amati itu kan adalah saya mengembangkan kompetensi saya yaitu mendengarkan secara aktif. Iya. Dan indikatornya itu saya mendapatkan poin-poin dari Tirta itu ya Bu. Jadi tadi setelah saya melakukan percakapan coaching, saya mendapatkan tujuan pertemuan coaching kami yaitu Ibu Elizabeth ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk sharing ilmu kepada temannya sesama guru piket yaitu guru P3K yang baru. Kemudian saya juga berhasil mengidentifikasi permasalahan mengapa, yaitu karena guru P3K yang baru itu belum begitu saling mengenal juga kepada Ibu Elizabeth. Nah, kemudian rencana aksi yang berhasil kami dapatkan dari diskusi itu yaitu Bu Elizabeth akan mengadakan pertemuan guru sesama guru piket, yaitu ada 12 orang. Kemudian nanti difasilitasi oleh sekolah dalam ruangan tertutup dan akan diadakan kemungkinan minggu depan. Nah, begitu Bu. Baik. Dari pelaksanaan coaching tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembicaraan dengan Ibu Elizabeth? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya yang kedepannya itu yaitu saya mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena tadi saya mengamati saya belum begitu pandai untuk mengembangkan pertanyaan berbobot. Mungkin ke depan saya akan berlatih lagi bagaimana caranya menggali dari coach saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot supaya coach saya punya beberapa alternatif pilihan. Gitu. Jadi Ibu akan memperdalam pengetahuan bagaimana cara melayangkan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach yang akan Ibu coaching. Iya, baik. betul sekali Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu, bagaimana kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dan apa hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Hasil coaching tadi bersama Ibu Elizabeth yaitu kami berdua berhasil merumuskan rencana ke depan yaitu akan melaksanakan pertemuan bersama guru piket sebanyak 12 orang. Jadi kemudian kompetensi dari saya sendiri, saya akan lebih mengembangkan itu tadi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi baik Ibu berarti sudah menemukan solusi Iya, yang baik sudah ya Ibu menemukan ya, di mana solusi. Bu Elis tadi juga saya sudah melihat juga dia sudah merencanakan untuk melakukan pertemuan kecil antara guru piket yang apa namanya tadi itu yang di monitoring oleh wakil kurikulum ya Ibu, Iya. betul ya Kak.
dan kemudian menjelaskan tupoksi pekerjaannya, betul Iya. Ibu? Ya baik. Saya sudah melihat Ibu sudah melaksanakan coaching yang baik, sudah melaksanakan alur tirta. Kemudian saya juga sudah melihat Ibu sudah fokus dalam presence atau kehadiran penuhnya juga sudah baik, dan mendengarkan aktifnya juga saya lihat dan saya amati Ibu sudah appreciate sekali. Ya baik Ibu, begitu saja untuk pembicaraan kita pasca coaching ya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.